Dan sekarang ini kita lebih banyak menggunakan dana daruratnya kita. Iya, kepake nih akhirnya dana darurat. Sekarang ini kita pakai dana darurat nih. Ingat, tugas daripada perusahaan asuransi itu membayar klaim. Tentunya klaim itu klaim yang layak sesuai dengan yang diperjanjikan di dalam polis. Dan di Indonesia, agen-agen yang masih aktif itu punya lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJ). Selamat datang di Duit, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya Rizkita, inilah Duit. Masih bareng aku di Duit dan juga bintang tamu dan narasumber yang pastinya kita pengen tahu gimana sih caranya memilih asuransi yang tepat sesuai dengan kebutuhan sehingga nggak ada lagi tuh ketika kita besok memang harus klaim nggak bisa klaim gitu ya. Jadi pengennya harapannya semuanya mulus sesuai dengan kebutuhan. Tadi Pak Jeff juga sudah menjelaskan beberapa produk nih. Tadi waktu aku tanya, pertanyaanku disinggung juga selain asuransi kesehatan ada asuransi biaya pendidikan, ada asuransi jiwa juga. Iya. Kan produknya ini banyak nih Pak Jeff. Kira-kira bagaimana sih cara kita memilih produk yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita Pak Jeff? Iya, karena asuransi adalah kebutuhan jangka panjang ya. Dan juga kita kontraknya juga jangka panjang. Memang sangat penting yang pertama itu kita tahu kebutuhan kita. Apa kebutuhan kita? Kalau kita sudah tahu kebutuhan kita, maka kita bisa berdiskusi dengan agen mengenai bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita dari produk yang ada di dalam perusahaan mereka. Jadi kalau sudah ketemu itu, baru kita tentukan kira-kira anggarannya berapa. Akibatnya apa? Kalau akibatnya kita tahu kebutuhannya dengan jelas, dan anggarannya sesuai dengan kemampuan kita, maka produk ini akan bertahan sampai dengan kita mencapai tujuan. Kalau tidak sesuai kebutuhan, maka kita kan males nih untuk meneruskannya. Karena kontrak jangka panjang mungkin baru 2 tahun kita udah males. Ya. Atau kalau preminya terlalu memberatkan, ketika terjadi guncangan, kita akan merasa bahwa ini salah satu yang perlu kita keluarkan dari daftar biaya kita. Nah ini tidak baik. Makanya yang pertama kebutuhan, yang kedua sesuai dengan kemampuan dan sesuaikan juga dengan produk yang ada. Karena kadang-kadang ada juga produk yang ada orang yang tidak suka investasi, yang suka yang pasti-pasti saja. Jadi masing-masing berbeda-beda. Itu yang pertama kita lakukan untuk menentukan produknya apa nih yang cocok untuk kita. Oke. Pak Jeff, nih kalau misalnya saya ikut asuransi tapi ternyata saya salah ambil produk asuransinya, itu gimana Pak Jeff dari pihak asuransinya? Oke. Karena kan tidak mungkin juga Anda membeli tanpa persetujuan dari Anda kan. Menurut saya kalau Anda sudah membeli dan itu ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan, tetapi ini baru terjadi, baru nih ya, baru biasa kan tadi mungkin penjelasannya kurang, ikut-ikutan atau baru sadar kemudian dengan cepat, mungkin sudah waktunya bagiannya untuk merubah sesuai kebutuhan. Oke. Tapi kalau sudah berjalan lama, sadarnya baru sudah 3 tahun, 4 tahun ya, menurut saya tidak ada salahnya Anda tetap menabung. Karena paling tidak Anda menyisihkan uang untuk tabungan. Bayangkan kalau Anda tidak beli 3-4 tahun yang lalu, uang yang untuk bayar premi nggak terkumpul juga kok Rin. Hilang juga, habis juga. Jadi anggaplah ini tabungan. Tapi pada saat yang itu Anda harus memilih untuk produk yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan Anda. Gitu. Oke. Menentukan sekali ya, harus pilih yang mana ini, jangan ngasal juga. Berarti harus tadi yang poin pertama adalah sesuai dengan kebutuhan sehingga waktu bayar juga kita nggak yang enggan gitu, tapi memang harus bayar karena sesuai kebutuhan. Dan yang kedua nih Rin, kita nggak boleh sampai asuransi itu jadi di luar kemampuan kita. Jadi kita harus hitung anggarannya sehingga masuk ke dalam hitungan cash flow kita gitu. Jadi nggak memberatkan. Mungkin karena pemikirannya takut, wah saya bakal kecelakaan seperti ini nih, saya berarti harus ngambil asuransi yang ininya lebih gede lagi. Padahal nggak bisa bayar, percuma kan gitu ya. Oke, nah Pak Jeff, bukan hanya produk kan yang penting. Yang penting tuh kita juga bisa memilih agen asuransi yang terpercaya. Nah,
tips Ya, untuk Rin betul. yang mau bikin asuransi kesehatan nih Pak Jaf, supaya dia nggak salah langkah dan nggak salah tempat, Dan nggak kira-kira salah ngambil produk asuransi. iya nggak salah milih agen Benar. asuransi, kira-kira tipsnya apa Pak? Ya, agen yang pertama nih, ketika kita milih agen itu kita harus milih agen yang punya lisensi. Hmm. Dan di Indonesia, agen-agen yang masih aktif itu punya lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Jadi tidak ada salahnya ketika kita ketemu dengan agen kita tanya, ada lisensinya tidak? Dan agen itu harusnya bisa menunjukkan lisensinya. Lisensi itu menyatakan bahwa dia sudah lulus ujian AAJI, sudah mengikuti pelatihan daripada AAJI. Yang kedua, agen ini juga harus bisa mengetahui produk dengan baik. Jadi kalau kita tanya produk dia tidak tahu, bagaimana kita mau tahu produk itu dengan baik? Inilah sumber keributan di masa akan datang. Oh, iya. Kita tanya produk, dia bisa jelaskan. Kita tanya kelebihan dan kekurangannya, dia bisa jelaskan. Kita bisa tanya manfaatnya, dia bisa jelaskan. Nah, ini salah satu ciri nih, agen yang bagus tadi. Nah, selain itu, agen itu juga tidak hanya kliennya harus jujur, agennya harus jujur. Jadi kalau memang ini kelemahannya, dia mesti ngomong. Jadi ada agen yang mungkin ceritanya selalu yang bagus-bagus kan. Ketika klien menanyakan, calon klien menanyakan kira-kira apa kelemahannya? Oh, nggak ada, ini paling bagus dalam sedunia. Iya. Itu mungkin perlu ditanya-tanya juga. Karena berarti mungkin dia tidak tahu kelemahannya. Jadi agen harus bisa terbuka, jujur ya, dan yang paling penting tadi juga bahwa dia harus menguasai produksi. Itu menurut saya yang paling. Nah, Pak Jeff, kita sebagai calon nasabah nih, misal Rin atau teman-teman Bala Duit yang pengen buka Manulife, itu kan pengennya kita setelah punya proteksi itu dapat peace of mind. Kita bisa tenang, kita bisa nyaman. Kira-kira ada solusi nggak tuh Pak dari Manulife sendiri terkait dengan hal yang kita inginkan tersebut? Ini kebetulan nih, kayak kebetulan sekali kita ini baru juga beberapa waktu ini meluncurkan satu produk yang memang dirancang untuk orang-orang yang ingin kenyamanan hidup. Orang-orang yang ingin merasa mudah, dipermudah tetapi tetap memberikan kenyamanan dan juga proteksi kepada diri sendiri dan juga keluarga. Produk ini kita sebut dengan Mismat Insurance Solution. Kita singkat Mission. Mission ini merupakan produk yang kita rancang untuk memberikan perlindungan jiwa sekaligus investasi. Nah, ini yang orang kadang-kadang bingung kan, mau beli asuransi atau mau investasi. Nah, ini kita jadikan satu sehingga orang tidak perlu harus pusing, punya asuransi dan juga punya proteksi. Dan investasinya kita bisa pilih beberapa macam instrumen investasi sesuai dengan profilnya kita. Mau yang agresif, mau yang konvensional, mau yang moderat, itu tergantung dari kita. Mission ini itu memang menjangkau semua lapisan. Kenapa? Karena preminya itu sangat terjangkau. Preminya cukup hanya 4 juta per tahun. Jadi artinya sangat terjangkau untuk banyak orang. Untuk tadi yang dikatakan dengan pembayaran untuk kopi, itu saja cukup untuk membeli polis ini. Jadi sebenarnya sangat terjangkau. Iya. Kemudian uang pertanggungannya itu juga optimal. Manfaat meninggal dunianya bisa 100%, uang pertanggungan ditambah dengan nilai polis atau tabungan yang apabila ada di dalamnya. Alokasinya, jadi dari tahun pertama itu sudah langsung dijadikan investasi. Jadi ini sangat membantu perkembangan investasi di masa akan datang. Kemudian yang hebatnya nih, kita punya manfaat loyalitas yang akan diberikan di tahun polis ke-10 dan juga tahun ke-25. Kita bisa tambahkan tadi, kalau Rin tadi bilang mau asuransi rumah sakit, dalam polis ini kita bisa tambahkan asuransi kesehatan di dalamnya. Jadi bundle, ada asuransi jiwanya, ada investasinya, juga ada asuransi kesehatannya. Nah, selain itu di dalamnya juga bisa ditambahkan asuransi untuk penyakit kritis, ya, pembebasan premi kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi lengkap. Dan ini produk ini memang menyasar orang-orang milenial, karena jumlah milenial ini juga semakin bertambah kan. Dan ini kita sasar kaum milenial untuk mempersiapkan keuangan sejak dari dini.
Gitu, Dea dan Rin. Setuju. Kaum milenial atau kita-kita itu orang yang paling nggak mau ribet nih Pak. Ya. Ketika dengar ada satu produk yang bisa mengcover bundling asuransi jiwa, investasi, dan bisa ditambah dengan asuransi. Ya benar, akan bikin kita sebagai milenial itu jadi nyaman. Iya, dan prosesnya murah juga, mudah dan Mudah. nggak ribet. Kita pasti wah gampang Ya. gitu, ikut aja lah gitu. Iya. Balik lagi ada pertanyaan dari netizen. Kubing Unde. Pak Jeffrey, misal saya tiba-tiba kena layoff dan gak punya pekerjaan untuk beberapa bulan ke depan, sehingga saya gak bisa bayar premi. Apakah asuransi saya akan hangus begitu saja? Gimana nih Pak Jeff? Ya, kondisi ini banyak terjadi saat ini, Tia. Dan memang kita prihatin ya, kita turut prihatin, kita turut berempati juga. Di sini sebenarnya kalau dikatakan tadi saya kena layoff dan beberapa bulan mungkin tidak mendapatkan pekerjaan, otomatis kan tidak mendapatkan income. Perencanaan keuangan yang matang itu tentu sangat diperlukan. Itulah diperlukan dana darurat. Dana darurat adalah sesuatu dana yang kita cadangkan untuk kalau terjadi risiko seperti begini kita tetap bisa membiayai biaya hidup kita. Dan asuransi itu kan mengambil porsi yang kecil. Ya. Maksimal asuransi itu hanya sekitar 10% daripada income kita. Dengan adanya dana darurat sebenarnya asuransi tetap bisa terbayar. Saya sarankan kepada teman-teman, kepada yang nonton ya, dan juga kepada Dea dan juga Rin. Dalam kondisi sekarang Anda boleh potong anggaran untuk yang lain. Tapi jangan potong anggaran untuk proteksi. Karena proteksi ini membuat ketidakpastian menjadi sesuatu yang pasti. Kalau kita sakit, kita tidak tahu kapan itu terjadi dan tidak tahu berapa biayanya. Tapi dengan adanya asuransi, biayanya sudah menjadi pasti. Berapa pastinya? Sebesar premi. Ya. Jadi saya sarankan jauh lebih bijak ketika kita boleh mengurangi, memotong anggaran yang lain, tapi jangan anggaran proteksi. Balik kepada pertanyaan tadi, ya, apakah polis saya masih bisa berjalan? Itu sangat tergantung dengan polisnya. Kemudian sudah berapa lama polis itu berjalan? Kalau polis itu baru bayar 2-3 bulan, tentunya belum ada dana yang bisa digunakan untuk membayar premi. Ya. Tetapi kalau polis yang mungkin sudah 5-6 tahun, apakah itu polis tradisional, apakah itu polis unit link, biasanya sudah terbentuk nilai di dalamnya. Itu bisa digunakan untuk membayar sementara waktu sampai dengan kita punya uang untuk bisa meneruskan kembali preminya. Jadi sangat tergantung sekali dengan kondisi daripada polis itu juga. Oke, tergantung sama polisnya. Kalau misalnya baru-baru ya belum bisa, tapi kalau misalnya sudah beberapa tahun bisa ditalangin gitu ya Pak Jeff ya sama yang sebelumnya, begitu ya? Betul, ya. Betul. Oke, berarti tadi juga ya Rin disebutkan bahwa dana darurat tuh penting banget. Iya. Jadi ibarat kata keadaan kayak begini, apalagi kita ya pekerja kreatif yang mohon maaf nih nggak punya jam kantor, nggak punya kantor. Benar, dan sekarang ini kita lebih banyak menggunakan dana daruratnya kita. Iya, kepake nih akhirnya dana darurat. Sekarang ini kita pakai dana darurat ini belum stabil juga kayaknya, masih ya ngorek-ngorek lagi. Setuju. Sekarang memang kita dihadapkan pada suatu ketidakpastian di mana ya untungnya kita punya dana darurat, aku dan Rin punya dana darurat sehingga di masa-masa genting seperti ini paling tidak masih bisa hidup, masih bisa bayar polis asuransi sehingga nggak ada hutang piutang lain-lain. Nah jadi Baladut juga gitu ya, kalau misal di keadaan sekarang pastikan sisihkan uangmu untuk dana darurat dan proteksi, itu yang nggak bisa ditawar-tawar. Benar. Boleh. Benar sih, setuju sama kata Pak Jeffrey ya, kita mungkin bisa memangkas yang tadi, tapi yang proteksi sebaiknya jangan gitu. Iya, karena sebenarnya kayak misal kasusku aja deh, sebenarnya bayar premiku tuh nggak nyampe sejuta Rin. Bayar premi asuransi, karena mungkin aku kan masih muda nih. Iya, iya. Jadi bayar preminya tuh nggak sampai sejuta. Ibarat kata kalau misal dalam 1 bulan itu penghasilan ya ada aja, asalkan kita mau menyisihkan. Benar. Gitu. Jadi nanti Rin kalau misalnya punya asuransi kesehatan nih habis ini, jangan lupa dibayar.
karena itu jumlahnya sebenarnya nggak seberapa dibanding pengeluaran kita lagi. Iya, kalau dipikir mungkin kalau kita hemat minum kopi, Nah. kopi yang biasa habitat yang kayaknya ini perlu Kekinian, dirubah nih yang kayak gini nih. Yes. Mending dialihin ke asuransi aja nih yang kayak gini nih gitu. Bisa. Mm-mm. Karena aku juga pernah mengalami bayar tagihan beli kopi, Iya. setelah aku hitung sama premi asuransiku, mahalan Lebih mahalan kopi. iya. Saya juga Itu dia. ngitung-ngitung tuh tiap akhir bulan kayaknya kopi udah over banget nih. Makan nggak segini banyak Iya gitu, kan? tapi kopi-kopinya, yang jajan-jajan yang lainnya. Padahal ya kalau kebanyakan kopi asam lambung ujung-ujungnya ke rumah sakit juga. Nah, itu dia. ya kan? Jangan sampai seperti itu. Oke, terakhir Pak Jeff untuk kita semua bala duit yang lagi nonton di rumah dan juga untuk kita berdua, ada nggak sih Pak pesan-pesan terkait asuransi kesehatan yang harus dimiliki kayaknya ya di masa-masa seperti ini? Silahkan Pak Jeff. Ya, kondisi memang tidak bisa kita prediksi ya, teman-teman semua. Dalam kondisi sekarang ini tidak ada yang bisa menjamin kita bisa tidak tertular. Saran saya adalah kita kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa kendalikan virus, kita nggak bisa kendalikan kondisi. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita. Iya. Itu yang pertama dulu. Jadi kita bisa kendalikan pikiran. Nah, tindakan kita apa dalam kondisi seperti sekarang ini? Yaitu kita harus bersiap untuk antisipasi risiko. Tadi saya katakan tidak ada orang yang ingin sakit. Makanya orang jaga kesehatan, pakai masker, hindari kerumunan, tidak ikut acara rame-rame. Kena juga loh. Iya. Nah, kalau kita kena, apakah kita sudah siap? Itu pertanyaan yang harus ditanyakan kepada semua orang. Karena kalau sampai kita kena, kita akan menyusahkan orang banyak kalau kita nggak punya persiapan. Lebih baik kita siapkan dari sekarang, sisihkan sebagian untuk berjaga-jaga daripada nanti kita kesulitan. Yang terakhir dari saya, sekali lagi saya ulangi, Anda boleh potong anggaran untuk yang lain, tapi jangan potong anggaran untuk proteksi. Itu dari saya. Terima kasih Pak Jeff. Nah, Rin gimana? Ya. Terakhir Terima nih, kasih. untuk menutup obrolan kita hari ini. Tercerahkan nggak Rin dengan obrolan kita kurang lebih beberapa waktu ini? Iya, sangat membuka pikiran saya tentang asuransi gitu. Terus juga saya mikir, ya daripada saya ngabisin uang untuk kopi bikin deg-degan, mending ke asuransi, mending jadi nyaman gitu. Nah, Ya, iya kan? betul. Terus juga, wah ternyata yang selama ini saya pikirkan asuransi ribet, ntar gua nggak tahu nih mau yang apa atau apa. Juga dengan pola pikir saya nggak mau sakit, dan kayaknya asuransi bukan pilihan nih saat itu ya. Tapi setelah saya dengar obrolan dari Pak Jeffrey, saya tahu asuransi itu penting, dan ya mulai tertarik kembali untuk ikut gitu asuransi. Nah, oke, semoga bala duit yang ada di rumah juga berpikiran sama seperti Rin. Di masa-masa seperti ini tidak ada ruginya kita punya proteksi atau asuransi kesehatan sehingga bisa membuat kita nyaman deh paling tidak di masa-masa genting seperti sekarang. Iya. Terima kasih banyak Rin. Terima kasih banyak Pak Jeff atas waktunya ngobrol bareng hari ini. Terima kasih. Sehat selalu Pak Jeff. Sama-sama. Kita harus sehat selalu. Sehat selalu Pak Jeff. Sehat selalu juga untuk Rin. Sehat selalu, Mbak. Oke, nah buat bala duit semua yang pengen bahas masalah asuransi mungkin atau literasi keuangan lainnya, jangan sungkan untuk send request kamu via DM Instagram ataupun Twitter kita di @duit_metrotv. Nanti kita akan coba bahas di Duit. Nah, bala duit jangan lupa untuk like video ini, share video ini sebanyak-banyaknya, komen, subscribe YouTube channel Manulife Indonesia, dan kunjungi juga websitenya Manulife Indonesia. Sampai jumpa di Duit. Dipersembahkan oleh